Tuhan bersamamu. Inilah berita gembira Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapakku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, perumpamaan Injil menggambarkan pola gembala dan domba. Pola seperti ini sudah tidak mudah dijumpai, apalagi dialami. Saya tidak yakin di antara yang hadir dalam misa hari ini, siapa yang pernah menjadi gembala untuk domba-domba, atau kambing, atau apapun lah. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Bahkan para romo, kalau mau ditanya, apakah sepanjang hidup pernah menjadi gembala? Ini juga saya memprediksi mencari satu saja yang punya pengalaman itu pun juga sulit. Saya pernah menjadi gembala, tapi ya kambingnya hanya 2 ekor. Pasti bukan seperti yang dimaksud di dalam perumpamaan tadi. 2 ekor saja itu dikandangkan dan saya yang harus mencari makanannya setiap hari. Padahal gambaran domba ini dibiarkan mencari rumput tetapi dijaga dan dijamin mereka dari segala mara bahaya. Maka memang gambaran seperti ini bagi kita melambangkan suatu kebersamaan hidup di mana di dalam kebersamaan itu ada peran yang berbeda. Dan yang kedua, dengan peran yang berbeda-beda, mereka tetap berelasi baik, dekat. Relasinya itu sangat dekat. Itulah gambaran gembala dan domba. Di dalam kebersamaan itu Tuhan adalah gembala yang utama dan kita umatnya adalah domba-dombanya. Maka sebagai diilustrasikan di dalam sabda Yesus, sang gembala itu mempertaruhkan dan mengusahakan yang terbaik
untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup domba-dombanya. Begitulah tindakan, kehendak, dan cara-cara Tuhan atas kehidupan kita. Tidak ada satupun yang dilakukan Tuhan selain untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kehidupan kita, domba-dombanya. Apa yang ditampakkan Tuhan itu menjadi jelas di dalam peristiwa Yesus Kristus, yang adalah gembala yang baik sebagaimana disebutkan di dalam Injil tadi. Maka kita yang adalah domba-dombanya dipanggil untuk tidak jauh dari Sang Gembala, tidak jauh dari Tuhan. Kita mendengarkan suara dari Gembala kita, Tuhan sendiri. Supaya dengan itu kita bisa hidup tidak jauh daripadanya. Dan buahnya adalah keselamatan. Itulah model pola relasi antara Allah dan manusia yang dilambangkan dengan model gembala serta domba. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku terkasih, kalau perumpamaan ini diwartakan kepada kita semua, pasti tidak hanya dimaksud untuk mereka yang menjadi pelayan-pelayan atau gembala seperti para romo, suster, bruder, dan seterusnya. Pasti tidak hanya untuk itu, tetapi ini untuk semua umat beriman. Maka sebetulnya panggilan dan pola relasi seperti ini menjadi panggilan untuk kita semua, yakni pola gembala dan domba. Pada saat tertentu kita memerankan diri sebagai gembala. Pada saat yang lain kita memerankan diri sebagai domba. Maka ketika menjadi gembala, jadilah gembala yang baik. Ketika menjadi domba, jadilah domba yang baik. Nah, itu bagaimana konkretnya? Para bapak sebagai kepala rumah tangga, dia bisa tampil dan berperan sebagai gembala. Nah, dombanya adalah orang-orang yang ada di rumahnya. Ada istri, ada anak-anak, mungkin ada orang tua di situ. Maka dia bertanggung jawab menjamin keselamatan dan kebahagiaan domba-dombanya yang adalah orang-orang yang ada di rumah itu. Begitu pula istri sebagai ibu rumah tangga ambil bagian dengan penggembalaan bapaknya atau suaminya. Sama. Lalu pada saat yang lain, bapak bersama ibu ini menjadi domba. Dia menjadi domba di lingkungan, karena sebagai warga lingkungan misalnya. Atau menjadi domba di wilayah, atau di paroki, atau di masyarakat umum. Dia menjadi dombanya. Maka pada saat itu pun dia juga dipanggil menjadi domba yang baik seperti ilustrasi di dalam Injil tadi. Seperti itulah gambaran pada saat tertentu kita menjadi gembala, pada saat yang lain kita menjadi domba. Dan ini akan terus terjadi dalam aneka macam peristiwa, pengalaman yang kita hadapi setiap hari. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun bisa menjadi gembala. Bagi anak-anak sekolah, dia bisa menjadi gembala. Nah, pertanyaannya dombanya yang mana? Dombanya adalah bagi anak-anak sekolah, buku, PR, pekerjaan dari guru, pekerjaan dari orang tuanya, itulah yang digembalakan. Anak menggembalakan bukunya sendiri, tanggung jawabnya sendiri, PR-nya sendiri, tugas-tugas sekolah, ataupun tugas dari orang tua. Dia menggembalakan itu. Maka pada saat tertentu, anak ini juga bisa tampil sebagai gembala, tidak hanya melulu sebagai domba. Dan ini pola ini berlaku untuk setiap orang tanpa kecuali. Maka pada hari ini kita diundang pada kesempatan Minggu Panggilan mensyukuri rahmat panggilan dari Tuhan, di mana di dalam pengalaman syukur itu kita berkembang dalam pola gembala dan domba sebagaimana
diilustrasikan di dalam Warta Injil hari ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku terkasih, kita memohon supaya dengan cara itu kebersamaan hidup kita yang dilambangkan dengan satu kawanan, dengan satu gembala ini sungguh memberikan kedamaian dan kepastian akan penyelamatan di dalam hidup kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada